Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Maizafira Maharani dengan NIM 1221111233040 dari Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah atau PKMAI Mata Kuliah Wajib Umum MKWU Universitas Erlangga dengan tema Pelindungan Hak Asasi Manusia. Topik Hukum yang Berkeadilan. Judul Inklusi Kesadaran Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Revolusi Industri 4.0. Dosen pengampu Dr. Haji Muhammad Adib DRSMSI, yang kemudian makalah ini disusun oleh Maizafira Maharani, saya sendiri dengan NIM 1221112333040, Universitas Erlangga, mata kuliah wajib umum atau MKWU, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, semester genap 2020-2021, yang dibuat pada bulan Januari 2022. Lembar pengesahan, persembahan. Makalah ini kami persembahkan untuk dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Adib MA, untuk bersedia menyetujui dan mendukung makalah kami agar dapat terselesaikan dengan maksimal dan baik. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah atau PKMAI, mata kuliah wajib umum atau MKWU Universitas Erlangga, yang berjudul Inklusi Kesadaran Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Revolusi Industri 4.0. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah wajib umum kewarganegaraan. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan tentang kesadaran perlindungan hak asasi manusia bagi para pembaca dan juga bagi penulis. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Adib MA selaku guru mata kuliah wajib umum kewarganegaraan. Penulis berharap makalah ini dapat menambah wawasan pembaca. Penulis menyadari adanya kekurangan dalam makalah ini. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan makalah ini. Surabaya, 11 Januari 2022. Penulis. Surat pernyataan bebas plagiat. Abstract. This paper aims to analyze how much students understand about the importance of protecting human rights in the era of the Industrial Revolution 4.0. In addition, this paper is also intended to find out how the influence of human rights on state conditions. The data obtained in the form of primary data questionnaire distributed to students and the public in Indonesia. The method used in this project is the script type qualitative method. The test results show that more than 80% of students and the public in Indonesia know and understand very well the importance of protecting human rights, but only 52% of them have interacted directly and dare to take action. Keywords: human rights, protection, and influence. Abstrak. Makalah ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar pemahaman mahasiswa-mahasiswi tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia di era revolusi industri 4.0. Selain itu, makalah ini juga ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh hak asasi manusia terhadap kondisi negara. Data yang diperoleh berupa data primer kuesioner yang disebarkan kepada para mahasiswa-mahasiswi dan masyarakat di Indonesia. Metode yang digunakan dalam proyek ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil pengujian menunjukkan bahwasanya lebih dari 80% mahasiswa-mahasiswi dan masyarakat di Indonesia mengetahui dan paham betul akan pentingnya perlindungan HAM. Tetapi hanya 52,4% di antaranya yang pernah berinteraksi secara langsung dan berani mengambil tindakan. Kata kunci, hak asasi manusia, perlindungan, dan pengaruh. Lanjut ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah atau research background. Alasan pemilihan judul. Alasan yang pertama yakni alasan empiris.
Dasar konstitusional perlindungan hak asasi manusia adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana lebih tepatnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang pengertian hak asasi manusia yang merupakan seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara. Adapun dalam pasal 28A hingga 28C Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwasanya tentang hak asasi manusia, setiap warga negara Indonesia beserta kewajiban dalam pemenuhannya. Namun, dalam pelaksanaannya, ternyata masih banyak sekali pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, antara lain disebabkan oleh kurangnya wawasan warga negara akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing individu dalam hak asasi manusia. Lemahnya perlindungan dan penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang masih belum tegas dan terkesan lambat juga menjadi pemicu terhambatnya hukum yang berkeadilan. Selain itu, kendala lain dalam perlindungan HAM adalah adanya paradigma yang berkembang di masyarakat, bahwasanya mereka harus terus menuntut haknya mati-matian hingga lupa akan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang kedua, yakni alasan rasional. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung makna atau pemikiran jika setiap manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan aspek individual dan sosial. Sri Warjiati 2018. Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak asasi setiap manusia tanpa terkecuali. Adapun secara garis besar, hak-hak asasi manusia yang diperoleh oleh masyarakat, yaitu seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak perlindungan. Rumusan masalah atau research problem. Masalah teoritik. Perlindungan hak asasi manusia di era saat ini mengalami banyak sekali permasalahan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia itu, penegakan hukum yang terkesan tidak tegas dan lambat, kurangnya wawasan masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban untuk memenuhi HAM masing-masing, serta paradigma tuntutan hak yang meningkat dan memudarnya pemenuhan kewajiban. Pertanyaan proyek atau project questions. Yang pertama, bagaimana HAM mempengaruhi kondisi negara? Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kesadaran perlindungan HAM di masyarakat? Tujuan. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari makalah ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran perlindungan HAM dalam masyarakat. Yang kedua, untuk mencari tahu hal-hal yang mempengaruhi HAM. Yang ketiga, untuk meneliti pengaruh yang diberikan akibat meningkatnya kesadaran pemenuhan HAM. Manfaat. Manfaat pembuatan makalah ini adalah yang pertama. Makalah ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai makna dari kesadaran perlindungan HAM di Indonesia. Yang kedua, memberikan informasi mengenai pengaruh HAM terhadap kondisi negara. Yang ketiga, memberikan referensi bagi penulis lain yang ingin meneliti hal yang berkaitan dengan kesadaran perlindungan HAM. Kerangka teori atau konsep. Pengetahuan akan kesadaran perlindungan hak asasi manusia sangatlah penting bagi seluruh masyarakat, di mana kesadaran ini haruslah sudah ditanamkan sejak dini atau berada di bangku sekolah dasar. Perlu diketahui bahwasanya di era saat ini, generasi muda cenderung memiliki kesadaran kepedulian yang rendah akan hak asasi manusia. Hal ini dibuktikan dengan masih maraknya kasus pembulian yang terjadi baik di bangku sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi, di mana biasanya hal ini dilatar belakangi oleh perbedaan background antara murid yang satu dengan yang lain, adanya kesenjangan antara murid pintar dan murid tidak pintar, serta adanya dendam pribadi juga bisa memicu adanya kasus pembulian. Bab 2, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang diambil adalah mahasiswa di perguruan tinggi serta masyarakat sekitar. Dengan sampel penelitiannya, menggunakan teknik pengambilan sampel, probability sampling dengan simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dari populasi, karena populasi dianggap homogen. Teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan yaitu dengan metode angket atau kuesioner. Bab 3, hasil dan pembahasan.
Hak asasi manusia mempengaruhi kondisi negara. Pada dasarnya, hak asasi manusia merupakan wacana yang mulai menunjukkan gejala dengan maraknya gerakan demokratisasi di Indonesia. Untuk memahami pembahasan hak asasi manusia, pemahaman dasar tentang hak sangatlah penting. Hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan dan kekebalan, serta menjamin bahwa orang mempunyai kesempatan untuk mempertahankan martabatnya. Secara umum, hak meliputi 3 unsur pokok, yaitu pemegang hak, ruang lingkup hak, dan pihak yang ingin menggunakan hak. Ketiga unsur tersebut disatukan dalam pemahaman dasar tentang hak. Setiap individu memiliki hak. Dalam penerapannya, dalam kerangka hak dan kebebasan yang sama sehubungan dengan interaksi mereka antara individu atau organisasi. Hak adalah suatu keharusan. Di Indonesia sendiri, pengertian hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pasal 1 Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwasanya hak asasi manusia atau disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup dari Tuhan Yang Maha Esa dan karunia-Nya, yang mana harus dihormati, didukung oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Dengan demikian, penghormatan, perlindungan, dan pembelaan hak asasi manusia dalam rangka menjaga harkat dan martabat manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antar individu, pemerintah atau aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, bahkan negara. Adapun alasan mengapa HAM mempengaruhi kondisi negara, yaitu pertama, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, karakter, dan pola bagaimana relasi akan dibangun. Agar kekuasaan dapat melayani kepentingan banyak pihak dan adil, maka proses pembentukan kekuasaan harus dilakukan sejak awal secara terbuka dan tidak terbatas. Sementara itu, pelaksanaan pemilihan umum dapat dianggap sebagai salah satu alat penting untuk membangun proses pembentukan pemerintahan yang baik. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana hasil pemilu dapat menghasilkan administrator yang kuat yang dapat melayani kepentingan masyarakat luas? Kedua, dasar kekuasaan negara atau terkait dengan konsep legitimasi kekuasaan dan akuntabilitasnya. Ketiga, komposisi kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus dijalankan secara distributif untuk menghindari akumulasi kekuasaan di satu tangan. Bagaimana Anda memastikan bahwa kekuatan pembentuk memiliki garis kekuasaan yang jelas dan tidak bekerja menurut kehendak subjektif? Model kekuasaan ini tentu bukan model kekuasaan kerajaan, tidak memiliki ukuran keadilan dan kepastian yang jelas. Model pengelolaan kekuasaan ini tentu saja menimbulkan masalah karena raja tidak dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Keempat, masalah pengendalian bersama. Dengan koridor-koridor yang berbeda tersebut, akan terbentuk suatu proses yang membangun hubungan yang baik, yaitu hubungan kekuasaan yang simetris, terkait secara jelas dan mekanisme yang memungkinkan adanya pengecekan dan penyeimbangan kekuasaan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Kelima, masalah hak asasi manusia. Adanya kontrol yang efektif secara alami mengandaikan adanya suatu bentuk jaminan dan perlindungan bagi orang-orang ketika mereka ingin menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa mengabaikan penegakan dan pelindungan hak asasi manusia sebagai bagian yang inheren dalam proses demokrasi. Karena pada dasarnya, penegakan dan pelindungan hak asasi manusia merupakan salah satu indikator terciptanya negara yang demokratis. Dengan kata lain, jika dalam suatu negara belum mengapresiasi dan menegakkan hak-hak dasar manusianya dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sesungguhnya negara tersebut masih berjalan pada demokrasi yang semu dan belum mencapai demokrasi yang sebenarnya. Adapun cara meningkatkan kesadaran perlindungan HAM di masyarakat, mengutip dari Jurnal Pelaksana dan Pembela HAM di Indonesia, dalam rangka pelaksanaan Sila Keadilan dan Peradaban Manusia tahun 2019 oleh Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin. Penerapan HAM atau hak asasi manusia mencerminkan prinsip HAM, Pancasila, yaitu keadilan dan peradaban manusia. Dapat dikatakan bahwasanya penerapan hak asasi manusia dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam hal ini, peran pemerintah, Komnas HAM, masyarakat, dan pihak lain sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya hak asasi manusia di Indonesia. Menurut Heri Herdiawanto dan kawan-kawan dalam buku Civil Rights and Civil Society tahun 2019,
Ada beberapa bentuk dukungan yang dapat diberikan warga dalam upaya penegakan HAM, seperti menolak dengan tegas segala bentuk pelanggaran HAM. Pada dasarnya, pelanggaran hak asasi manusia sama saja dengan pelanggaran harkat dan martabat manusia. Masyarakat harus dengan tegas menolak segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, menghormati hak orang lain, menghormati keputusan atau pendapat orang lain, menahan diri untuk tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar harkat dan martabat manusia, dan lain-lain. Kritik terhadap upaya perlindungan hak asasi manusia, selain menolak segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia, masyarakat juga harus mengkritisi upaya penegakan hak asasi manusia. Misalnya, memberikan bantuan kemanusiaan, mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan pejabat selama penanganan hak asasi manusia, bersikap tegas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia, dan lain-lain. Contoh bentuk dukungan masyarakat secara ringkas setidaknya ada 4 contoh bentuk dukungan masyarakat yang dapat digunakan untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu menghormati orang lain. Menghormati dan menghormati yang penting adalah bentuk dukungan yang paling umum, karena kedua sikap tersebut manusia dapat hidup rukun, aman, damai, dan tentram. Apalagi ketika masyarakat memahami bahwa haknya adalah hak asasi manusia. Pemerintah dan lembaga penegak HAM publik harus percaya bahwasanya pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan menegakkan HAM bagi siapa saja. Melaporkan setiap pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk bantuan lainnya adalah masyarakat dapat melaporkan kepada pihak berwenang setiap pelanggaran hak asasi manusia yang mereka ketahui, lihat, atau bahkan alami. Setelah melaporkan, masyarakat bisa tetap mengawasi jalannya proses peradilan hak asasi manusia agar pelaku dihukum seadil-adilnya. Menyebarluaskan informasi mengenai penegakan HAM masyarakat juga bisa turut membantu menyebarluaskan informasi ke publik, khususnya yang berkaitan dengan penegakan HAM dan apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM terjadi. Kesimpulannya, hak asasi manusia merupakan wacana yang mulai menunjukkan gejala dengan maraknya gerakan demokratisasi di Indonesia. Hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin bahwa orang yang mempunyai kesempatan untuk mempertahankan martabatnya. Di Indonesia, pengertian hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 tentang hak asasi manusia yang menyatakan bahwasanya hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk hidup. Agar kekuasaan dapat melayani kepentingan banyak pihak dan adil, maka proses pembentukan kekuasaan harus dilakukan sejak awal secara terbuka dan tidak terbatas. Sementara itu, pelaksana pemilihan umum dapat dianggap sebagai salah satu alat penting untuk membangun proses pembentukan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa mengabaikan penegakan hak asasi manusia sebagai bagian yang inheren dalam proses demokrasi, karena penegakan hak asasi manusia merupakan salah satu indikator terciptanya negara yang demokratis. Dengan kata lain, jika dalam suatu negara belum mengapresiasi dan menegakkan hak-hak dasar manusia dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sesungguhnya negara tersebut masih berjalan pada demokrasi yang semu dan belum mencapai demokrasi yang sebenarnya. Mengutip dari Jurnal Pelaksana dan Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia, dalam rangka pelaksanaan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019 oleh Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin. Penerapan HAM mencerminkan prinsip hak asasi manusia. Dapat dikatakan bahwa penerapan hak asasi manusia dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sekian dari saya. Sekian dari saya dan terima kasih.